Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ja'alana wa iyyakum min ahlil khair was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat semua yang berada di Nusantara, semoga diberikan kesehatan selalu lahir batin. Begitu juga yang di luar negeri diberikan kesehatan selalu lahir batin dan dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang berkahnya Gus Samsudin tidak membuat konten ya selama beberapa hari ini. Banyak youtuber lain yang mulai membahas tentang Gus Samsudin semakin meningkat ya. Berkahnya ya, Gus Samsudin nggak bikin konten tapi masih memberkahi ya. Banyak youtuber lain yang meningkat followernya, meningkat jam tayangnya ya, viewernya sangat meningkat, dan yang dibahas pun juga macam-macam ya. Ada yang membenci, memfitnah ya, yang mengolok-olok Gus Samsudin, ada yang membela, macam-macam ya. Namanya juga mencari viewer masing-masing ya. Yang tadi saya lihat itu banyak juga yang lucu-lucu ya, yang lucu-lucu, yang sakti-saktian, youtuber yang dulu sering saya menyerang kayak begitu itu sering, termasuk dulu itu saya itu penyerang pembodohan publik. Gus Samsudin itu saya serang, terus Gus itu banyak ya yang lainnya youtuber yang pakai kritik yang dibuat seolah-olah sakti. Tadi juga begitu saya melihat banyak ya yang membahas keilmuan Gus Samsudin ini, ternyata begini, oh ternyata benar bisa pecah raga, ternyata bisa nembus tembok penjara lah ya, ternyata apa itu yang bisa di penjara itu nembus bisa keluar ya, bisa ketemu, ada yang ketemu ya sosok Gus Samsudin di luar sana ya, macam-macam. Juga yang banyak ini mediumisasi ya, pakai mediator, dimasukin apa sosok ya, sosok apa nggak tahu ya, itu sosok yang katanya itu sosok jin lah, sosok demit lah, sosok itu ya. Kalau mediumisasi itu sebenarnya nggak bisa dipercaya. Mediumisasi itu nggak bisa dipercaya. Mediumisasi itu tidak memasukkan sosok, tidak memasukkan misalnya sosok jin atau sosok demit lah apalah, tidak ya. Misalnya bisa pun ya, ada orang yang bisa memasukkan sosok jin ke dalam tubuh manusia, itu pun masa kita percaya sama jin? Manusia itu orang yang lebih sempurna daripada makhluk lain, kok malah percaya sama jin? Gimana itu? Jin itu bukan roy malah dipercaya. Yang pakai mediumisasi seolah-olah apa dipercaya ya, terus jinnya yang datang misalnya, kamu jujur ya, kalau nggak jujur saya ini bisa diancam apa pakai sholawat lah, pakai ayat-ayat Al-Quran lah ya. Masa ada memasukkan jin sama siluman atau nurut gitu ya. Sebenarnya itu kan kalau di ilmu perhipnosisan ya, itu abreaksi. Jadi
orang sudah mengenal sosok itu di dalam alam bawah sadar, alam pikirannya itu, di memorinya sudah mengenal sosok ini. Kalau misalnya orang luar ya jadikan mediator di sini, terus dimasuki pocong apa ya, nggak mungkin bisa. Paling bisanya ada sosok hantu misalnya apa ya, paling vampir gitu ya yang keluar. Itu apa yang ada di isi di kepalanya itu, di dalam pikirannya yang sudah terekam sosok-sosok itu sugesti. Sama yang tukang mediatornya ya. Jadi kayak tadi ada yang ini terawang-terawang ya, di mana di tempat ini ada terawangan-terawangan, ini ada sosok-sosok ini, wah seolah-olah ini ada yang enggak ada yang enggak baik, ini ada yang saya mau membuka, ini ada yang salah, ada yang saya mau membongkar siapa yang fitnah Gus Samsudin ini, wah ada yang ganggu macam-macam ya. Terus siapa yang ini ada ini, saya sudah tahu yang memotong-motong video memfitnah Gus Samsudin ini ada, terus langsung ada suara apa ke sana, wah macam-macam kesaktian itu ya, pembodohan itu. Kalau itu karena itu ya, untuk para sahabat Gus Samsudin ataupun semua netizen ya, kalau yang seperti itu kalau bisa jangan terlalu dipercaya. Jadi kalau ini Gus Samsudin ini mau bebas beberapa hari lagi ini, jangan ini. Sebenarnya Gus Samsudin itu orang yang biasa ya, nggak ada kesaktian, nggak ada yang mediumisasi mendatangkan sosok perewangannya Gus Samsudin. Ini ada ini yang ikut di Samsudin ini sosok ini, nah itu 100% bohong itu. Jin apa itu? Kesaktian Gus Samsudin itu yang saya tahu itu orangnya ya sabar itu loh. Kesabaran itu yang kesaktiannya itu. Sabarnya, terus orang baperan, orang nesuan. Memang kan sering bilang itu baperan, nesuan itu Gus Samsudin itu nggak nesuan, nggak baperan. Sabarnya itu, terus rendah hati, loman ya. Terus ilmu hikmah yang sebenarnya tadi ya, bukan ilmu hikmah yang sakti-saktian itu. Ilmu hikmah yang tadi ilmu kesadaran dirinya itu, tentang ketasawufan, tentang kehakikatan ya, itu memang banyak dipahami oleh Gus Samsudin ya. Ilmu yang laku pembersihan batin itu Gus Samsudin bagus sih dalam laku ya, torikohnya itu. Untuk keilmuan syariat memang benar ya, Gus Samsudin itu menurut saya banyak kekurangan kalau dalam ilmu syar'inya, syariatnya, tentang ketajuidan, tentang baca Al-Quran itu sangat minim ya, banyak kekeliruan. Dan apalagi tentang bahasa Arab, ilmu nahwu sharaf, insya Allah nggak bisa. Tentang ilmu syariat itu minim Gus Samsudin. Saya yakin orang yang ahli Al-Quran, setiap Gus Samsudin baca Al-Quran pasti salah ya. Alasannya Gus Samsudin ya, orang dulu itu, orang Jawa itu ya silatnya ngono ya. Tapi orang dulu itu kan mantep ya. Gus Samsudin juga begitu ya, mantep-mantepannya. Misalnya baca bismillah jadi semila, la ilaha illallah. Orang itu kan itu ela elo jadi la ilaha illallah gitu. Baca bismillah atau semila itu juga mandi ya, yang penting ada di dalam hati. Yang dimaksud itu paham gitu ya. Cuman untuk belajar tentang ini, tentang syariat yang sebenarnya, yang membaca Al-Quran harus dengan makhorijul huruf ya, tempat keluar hurufnya itu yang benar, terus tajwidnya benar ya, panjang pendeknya benar,
itu juga wajib, nggak boleh berhenti. Walau orang biyen itu mau keliru-keliru ya mandi sakit, nggak boleh begitu ya, harus tetap belajar terus. Belajar itu wajib ya, dari minal mahdi ilal lahdi ya, dari ayunan gendongan sampai liang lahat itu wajib tetap belajar ya. Ta'allamu shahiran wa amal bihi kabiran, belajarlah shahiran ya, mulai dari kecil, wa amal bihi kabiran, diamalkan waktu besar. Itu wajib, tetap belajar itu wajib, nggak boleh memutuskan terus cukup sampai segini aja ilmu syariat saya, ilmu hakikat. Jadi ilmu nggak boleh, wajib belajar terus mulai gendongan minal mahdi ilal lahdi ya, minal mahdi ilal lahdi. Jadi dari gendongan sampai ke liang lahat sampai mati, kewajiban belajar kita, nggak boleh berhenti. Mandek kalau siapa belajar itu, pertama di bidang ini ya, agama. Wajib belajar, nggak boleh berhenti. Jadi kalau ilmu seperti Gus Samsudin itu kan berusaha terus ya, seneng ya, tetap meskipun beliau itu sudah banyak santrinya, dan tetap diingatkan, cuma tidak melakukan, tidak marah-marah ya. Jika saya dulu itu menyerang Gus Samsudin itu lama di YouTube itu, beliau tetap sabar, nggak ngapa-ngapain, nggak marah. Bahkan saya itu mulai pertama kali ketemu sampai sekarang pun nggak pernah marah-marah tentang saya itu menyerang beliau. Bahkan pernah ada ya, saya itu menyerang beberapa youtuber yang pembodohan publik itu. Ada di Malang sini ya, youtuber besar ya, saya menyerang, membongkar rahasia YouTube-nya. Kemudian saya dilaporkan sama krunya, sama timnya, dilaporkan ke pihak YouTube, dan akhirnya itu bisa di-banned ya. Makanya saya itu kan bikin akun-akun baru ya, akun baru ini, karena akun yang subscriber saya yang banyak itu sudah di-ban, nggak bisa dibuka lagi. Dilaporkan sama teman-teman YouTuber yang nggak suka sama saya, yang masih benci, yang masih marah. Lain dengan Gus Samsudin ya. Kalau Gus Samsudin itu malah menyuruh ya, ayo gak apa-apa serang saya bantu menaikkan YouTube sampean, malah gitu, ayo kita musuhan di YouTube ya kan gitu, malah bantu menaikkan viewer kita ya. Baiknya itu Gus Samsudin itu, kesaktian viewer itu nggak ada, itu orang biasa. Gus Samsudin itu sama seperti kita, nggak punya kesaktian, nggak punya khotam yang macam-macam. Itu cuma akal-akalan orang-orang yang di YouTube itu saja itu ya. Menurut saya ya kesaktiannya itu, orangnya baik itu sakti, rendah diri, sopan santun ya, kesadaran diri itu ya. Aku nggak tahu aku sopan santun, sabarnya itu saktinya itu, pemurah, loman. Nah, dulu waktu menyerang sempat marah-marah juga sebenarnya. Akhirnya tahu sampai tentu begini. Ternyata orangnya baik. Meskipun banyak kesalahan-kesalahan, selama saya di sana itu ya sering seperti pembodohan publik yang agak detik, akhirnya juga hilang kan. Kita di sana pengobatan juga begitu. Setelah ada saya, terus saya sama teman-teman yang hipnoterapis, saya kasih metode hipno ya, cuma di tempat lain sama Gus Samsudin ya, pakai hipno. Jadi di sana itu pengobatannya juga sederhana, sama seperti pengobatan yang lain ya, pakai rukyahnya juga itu ya, rukyah pakai metode inaba, pakai metode air, pakai metode pijat ya, sama pakai doa. Jadi sebelum rukyah biasanya inabah, pembersihan hati, kita diingatkan untuk taubat, membersihkan hati.
baik ya pengobatannya juga. Terus yang katanya tarifnya mahal itu juga saya buktikan ke sana. Saya sempat itu marah-marah sana karena ditarget itu ya, target berapa juta gitu. Ternyata enggak, di sana pengobatannya juga enggak bayar, gratis ya. Cuman yang mau beli herbal ataupun aksesoris itu juga tidak diwajibkan ya, tidak diwajibkan. Saya berobat cuma tidak ada ikut juga nggak apa-apa, gratis ya. Cuman kalau yang bayar itu kalau beli herbalnya ya, kayak madu, kayak bonir, kayak aksesoris ya, mulai dari baju, kopiah, sorban, tasbih itu kalau minat ya beli, memang nggak harus, nggak diwajibkan itu. Itulah ya, banyak orang luar sana itu yang nggak tahu dalamnya gimana situasi di pondok, gimana kesehariannya ke Samsudin, sudah ngomongnya macam-macam. Cuma melihat dari segi di YouTube itu begini akhirnya menjustis ya, sudah ngomongnya macam-macam kayak orangnya kenal udah akrab aja. Oke para sahabat ya, yang jelas ya itu ya, kalau ada di YouTuber bilang Gus Samsudin itu sakti pecah raga lah, yang ada hotam inilah, saktian inilah, itu bohong ya, itu ya gak peduli itu yang bilang jin ini siluman ini, itu bohong semua, itu bukan publik itu ya, gak ada. Gus Samsudin itu orang biasa, bukan orang sakti. Kesaktiannya itu ucapan santun, rendah hati, pemurah, loman ya, sabar, orang mesuan, orang baperan, nah itu saktinya itu. Sering ya kan pesennya ke santri-santrinya juga gitu, harus sabar ya, santrinya selalu untuk para santrinya diminta untuk selalu giat belajar dan tetap berpegang teguh kepada Allah ya. Di apa sini alhamdulillah walau itu ya, tadi mesti kan bilang gitu, ada baperan, ada mesuan. Itulah kesaktian Gus Samsudin yang sebenarnya itu, gak baperan, gak mesuan, sabar, roman, rendah hati ya, sabar, itu kesaktian sebenarnya. Kalau ada yang bilang waduh dibaca orang apa dihantam mental, itu nggak bisa, itu tidak, bohong itu ya. Bisa pecah raga lah, itu tidak itu bohong itu ya. Oke para sahabat ya, mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di para netizen semua ya. Mungkin ada kata-kata saya yang kurang enak didengar, mohon maaf ya bila ada khilaf, mungkin ada kesalahan yang saya sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Karena besok ya mulai puasa, kita bersihkan hati kita bersihkan lahir kita ya. Kita harus berjalan bersama-sama ya, membersihkan lahir batin, melakukan amal-amal lahir batin bareng biar balance ya, seimbang. Seperti baginda Nabi ya, beliau itu mengatakan kita melakukan beramal syariat ya, melakukan hal-hal lahiriah dengan tatanan syariat, terus tetap berjalan ya tentang hakikat kita juga ya. Cari wong Jawa jopo ya apa kalau Kanjeng Nabi Muhammad jerone tetap Gusti Allah. Oke para sahabat ya, nanti kalau bahas masalah itu lama ya, masalah syariat, masalah hakikat itu lama, itu nggak ada habisnya nanti. Oke para sahabat, cukup sampai di sini dulu. Terima kasih, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun rahayu.